Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini, Adek? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya terima kasih ya udah hadir pada materi yang selanjutnya yang kedua. Nah, terus di sini Tata izin merekam, saya hadir. Nah, mungkin selanjutnya untuk kegiatannya nih tadi, apakah udah sekolah atau bagaimana? Udah, berarti sekolah ya enggak ya? Hari Sabtu masuk sekolah. Ya, berarti baru pulang sekolah ya. Nah, kira-kira kegiatan seminggu ke belakang setelah di hipno ya, ada perubahan ke kayak ke suasana hati atau kegiatan? Ada apa tuh kira-kira? Jadi Lebih baik. Ada merasa lebih tenang nggak? Ada. Kayaknya ada perubahan ya sedikit-sedikit dari yang sebelumnya. Nah, posisi duduknya ada nyaman nggak? Oke, nyaman aja ya kayak gitu. Nah, terus kan seperti biasa ada udah pahamnya tentang hipnotis apa yang kemarin kita lakuin kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja di sini masalahnya itu masih berlanjut ya tentang masalah yang kemarin, masalah pertemanan, dimana mungkin ada satu problem atau masalah dengan seseorang gitu, dan seseorang itu membuat kayak suasana hati adek, terus kayak keseharian adek, mood adek itu jadi kayak berantakannya lumayan kayak kacau juga, terus kayak ngerasa gak enak, ngerasa marah juga dan ngerasa sedih kayak gitu. Nah, paling di sini harapannya nih di sesi konseling yang sekarang itu pengen apa? Pengen ngeluarin kayak unek-uneknya enggak ke orang tersebut? Pengen ya, karena kalau dipendam sakit banget ya perasa. Oke, berarti pengen ngeluarin emosi-emosi yang ada di diri ada gitu ya kayak gitu. Nah, mungkin tujuan sesi konselingnya ingin ada perubahan juga. Terus capaian tujuannya pengen apa? Lebih tenang kah atau apa? Lebih tenang. Nah, selain daripada tenang pengen apa? pengen punya teman banyak. Oke, berarti pengen baik-baik aja lagi ya sama teman-teman, sama yang lainnya juga gitu ya, gak ada pikiran-pikiran negatif mungkin ya. Nah, secara spesifik nih, perasaan hati ini, perasaan adek ke teman adek yang mungkin membuat adek jadi kayak gini ya, jadi sering gak terkontrol itu emosinya. Apa sih yang adek rasakan gitu? Sakit hati kah atau bagaimana? Sakit hati. Oke, sakit hati ya, lebih ke sakit hati karena omongannya itu nggak sesuai dengan harapan adek gitu ya, karena dia tuh kayak menyebarkan air yang emang kan itu teh pure adek ya kayak gitu. Oke, berarti perasaannya itu ada perasaan marahnya juga ya, dan sakit hati. Nah, sekarang mungkin langsung aja ya, saya bakal pandu adek ke hipnosis lagi. Nah, dimana nanti kan bakal tutup matanya agak lama, agak bakal mengantuk juga, dan mungkin pegel ya. Ada posisi duduknya gimana ya? Nyaman nggak kayak menyender gitu? Biar nanti kan nggak kayak terlalu gerak-gerak atau pegel. Tapi kalau pegel mah gerakin aja sih nggak apa-apa. Nah, nanti teteh saya kemarin aja ya di bawah gitu. Oke, udah siap selanjutnya? Oke, siap ya. Nah, boleh ada tutup matanya dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas panjang dan hembuskan secara perlahan. Izinkan diri adik sekarang masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman, damai dan juga rileks. Dan sekarang saya akan mengajak Ade untuk memfokuskan mata pada salah satu benda mungkin ya. Oke, sebelum itu boleh buka dulu matanya. Nah, di sini seperti biasa ada pulpen. Ade boleh lihat ujung pulpen ini. Fokuskan matanya di ujung pulpen ini. Nah, semakin pulpen ini mendekat, Ade akan merasa semakin kayak mengantuk. Oke, mulai dari teman-teman, fokuskan mata Anda pada bagian titik ujung pulpen ini.
Semakin pulpen ini mendekat, membuat mata Ade semakin tertutup. 4. Ade mulai merasa ngantuk dan merasakan beratnya mata. 3. Mata Ade mulai merasa perih dan sangat perih sekali. 1. Mata Ade mulai bisa merasa tertutup. Ya, oke. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di sana. Oke. Dan sekarang biarkan yang dirasakan tadi menjalar ke seluruh tubuh, ke seluruh mata, dan ada perasaan yang sangat enjoy dan sangat aman. Dan sekarang saya ingin Ade sebarkan perasaan ini mulai dari ujung kepala menjalar hingga ke bagian pundak, semakin membuat pundak Ade semakin nyaman dan semakin damai. Oke, lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di sana. Lemaskan setiap otot sehingga mata Ade benar-benar sangat rileks. Sambil terus bernapas, perhatikan bagian dahi ke atas dan rasakan setiap bagian kecilnya. Mungkin merasa tegang dan sangat kaku. Lemaskan dan lemaskan. Lepaskan ketegangan di sana sehingga dahi kamu merasa sangat rileks dan sangat nyaman. Sekarang perhatikan bagian wajah. Rasakan apabila ada ketegangan di sana dan rasakan bagian otot tersebut dan lemaskan otot-otot di bagian tersebut sehingga kamu benar-benar sangat rileks dan sangat santai. Sekarang perhatikan bagian dagu Ade dan perhatikan otot-otot dan pergerakan pada dagu Ade. Lemaskan setiap otot di sana sehingga kamu merasa sangat nyaman dan sangat damai. Oke, sangat rileks dan sangat santai. Sekarang perhatikan leher Ade, perhatikan pada otot-otot yang menggerakkan leher Ade. Lemaskan lehernya, buang semua ketegangan dan ketakutan di sana. Santai, rileks, dan setiap sel menjadi sangat-sangat damai dan sangat rileks. Dan sekarang rasakan bahwa rasa santai itu dan rileks itu menjalar ke bagian tangan. Perhatikan tangan. Saat memperhatikan tangan, di setiap tulang-tulang dan otot, rasakan rasanya menjalar. Sangat damai dan sangat lemas, dan biarkan setiap ototnya, setiap sarafnya dan setiap selnya menjadi sangat santai dan sangat malas. Sekarang saya akan memperhatikan dada. Rasakan daerah tersebut yang terdiri otot-otot, organ-organ dan kelenjar-kelenjar hingga saraf. Semuanya mulai melemas dan masuk ke bagian perut. Semakin melemas dan semakin membuat Ade rileks dan sangat nyaman. Dan selanjutnya perhatikan bagian kaki. Sebarkan rasa santai tadi ke sana, menjalar turun hingga ke paha lalu ke betis. Dan sekarang lemaskan otot-otot kaki dan lemaskan kaki dengan sangat sempurna. Biarkan kaki menjadi sangat rileks dan sangat santai. Dan sekarang arahkan perhatian pada telapak kaki ke suatu daerah di mana banyak sekali otot-otot dan tulang lemas dan sangat dingin, mulai merasa rileks dan mulai merasa nyaman. Nikmati dan rasakan. Nikmati dan rasakan. Dan sekarang di hadapan Ade ada sebuah anak tangga yang berjumlah 10. Sekarang tugas Ade adalah menuruni anak tangga tersebut. Setiap langkah menuruni tangga akan membuat Ade merasa semakin santai dan semakin nyaman dan semakin rileks. Pada saat Ade melangkah di anak tangga ke-10, Ade mungkin tertarik untuk membiarkan diri kamu menjadi sangat santai dan sangat rileks. 9. Semakin dalam, semakin nyaman, rasakan Ade menjadi 2 kali lipat sangat nyaman. 8. Ade menjadi sangat malas dan sangat mengantuk. 7. Semakin rileks dan semakin nyaman.
6. Semakin nyenyak lagi dan santai. Oke. 5, 4, 3, 2. Lemaskan setiap organ-organ di sana, dan semakin ada turun di bagian tengah tersebut, ada semakin merasa nyaman. 1. Dan kini ada benar-benar sangat nyaman dan sangat rileks. Dan saat Ade mengetahui bahwa ini adalah tangga terakhir, Anda mengetahui bahwa langkah ini sudah sampai di bawah. Oke. Dan sekarang di bagian tangga tersebut, Ade ingin kembali lagi ke tempat yang paling damai dan paling nyaman. Dan Ade visualisasikan ada sebuah lift di hadapan Ade. Lift tersebut akan membawa kamu jauh turun ke bawah hingga ke dasar lagi. Karena saat ini Ade berada di lantai 10. Dalam hitungan ketiga, lift tersebut ada di hadapan Ade. 1, 2, dan 3. Bayangkan lift tersebut dan imajinasikan. Dan kemudian Ade masuk ke dalam lift tersebut dan tekan lantai 1. Sekarang lift tersebut turun ke bawah menyusuri lantai 9 dan semakin dalam semakin rileks, semakin nyaman. Lantai 8 semakin nyaman dan semakin rileks, semakin damai. Lantai 7, 6, 5 semakin rileks dan semakin nyaman. 4, 3, 2, dan 1. Sekarang Ade akan saya ajak pergi ke tempat yang membuat Ade semakin nyaman setelah turun dari lift tersebut. Tempat ini sangat nyaman dan sangat rileks. Oke. Kira-kira tempat seperti apa yang Ade inginkan? Oke. Kira-kira tempat apa yang ingin Ade kunjungi atau ingin Ade lihat di sana? Ada nggak? Apa kira-kira? Apa? Laut. Oke. Kira-kira di laut tersebut ada apa aja sih yang Ade lihat? Ada pohon-pohon, mungkin ada pesisir pantai, ada lautnya, ada. Kira-kira ada manusia-manusia nggak, atau hanya Ade sendiri yang menikmati pemandangan tersebut? Ada, mungkin ada beberapa orang di sana. Ada hewan-hewan atau mungkin terdengar suara apa? Oke, suara apa kira-kira yang Ade dengar? Oke, suara burung-burung. Berarti ada di tempat yang nyaman itu, diibaratkan sebuah pantai. Ada burung-burung dan ada pohon-pohon. Di pasir pantai juga terdapat beberapa orang mungkin ya. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke pantai tersebut, di mana tempat itu adalah tempat yang paling damai, tempat kedamaian. Dalam hitungan kelima, Ade sudah berada di tempat tersebut. Tempat apapun yang membuat Ade merasa sangat damai dan sangat nyaman, dan berupa tempat yang pernah dikunjungi atau tidak pernah Ade kunjungi sama sekali. 1, Ade sudah memilih tempat di mana tempat tersebut adalah sebuah pantai. Dan kedua, tempat tersebut sudah mulai terlihat banyak sekali pohon-pohon dan udara yang sangat segar. 3, tempat tersebut dapat dirasakan membuat Ade merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih damai. 4, semakin jelas berada di tempat tersebut. Oke. Dan bagaimana perasaan Ade ketika di sana? Membuat Ade merasa sangat damai. Dan sekarang tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Oke, bagus sekali.
Dan sekarang di tempat tersebut Ade memakai pakaian berwarna apa kira-kira? Berwarna biru. Nah, sekarang Ade rasakan sejenak tempat kedamaian ini. Dan di tempat ini ada suara-suara burung, suara-suara kedamaian, dan Ade menggunakan pakaian biru yang mungkin sangat kontras dan sangat serasi dengan pantai tersebut. Oke, ketika apapun yang terjadi dan saya mengetuk daku Ade 3 kali, Ade boleh kembali ke tempat yang pantai tadi. Dapat dipahami? Oke, ketika Ade mulai merasa tremor atau mungkin ada efek-efek di dalam tubuh Ade kembali ke tempat nyaman yang tadi pantai Ade bayangkan dengan ketukan ini. Oke, dapat dipahami? Oke, dan sekarang saya ingin mengajak Ade ke sebuah tempat, dan tempat tersebut tempat seseorang yang membuat Ade merasa jika bertemu dengan dia ada rasa tidak nyaman tadi, ada rasa cemas, atau ada ketegangan, ada rasa sakit hati, ada rasa sedih, dan pada kehitungan kelima, Teteh akan memanggil teman Ade yang membuat masalah pada diri Ade, berada di hadapan kamu saat ini. Tapi sebelumnya saya ingin Ade imajinasikan di depan Ade ada 2 buah kursi kosong. Dalam kehitungan ketiga, kursi itu sudah ada di hadapan Ade. 1, 2, dan 3. Apakah Ade sudah melihat kursi kosong tersebut? Jika sudah, gerakan jarinya. Sekarang kita hadirkan orang yang membuat Ade tidak nyaman, merasa marah, merasa sedih, dan tertekan. Siapapun itu, hadirkan di hadapan Ade dan duduk di kursi yang telah disampaikan. Boleh dihadirkan sambil tarik nafas, hembuskan. Dalam hitungan kelima, orang tersebut sudah ada di kursi di depan Ade. 1, orang tersebut mulai terlihat jelas. 2, sudah bisa terlihat. 3, Ade sudah mulai merasa emosi-emosi yang ada di dalam diri Ade dan emosi-emosi yang ada di dalam orang tersebut. 4 dan 5, orang tersebut sudah berada di hadapan Ade. Aman? Sekarang kalau boleh saya tahu nama orang tersebut siapa? Boleh disebut namanya siapa? Melda. Melda dan mungkin Alifah. Sekarang saya akan mengajak kamu untuk berkomunikasi dengan orang tersebut atau bisa dipanggil dengan Melda. Caranya itu, ketika saya menyentuh tangan kanan Ade, ini adalah diri Ade sepenuhnya. Tangan kanan, tangan kiri Ade adalah orang tersebut. Tangan kanan adalah diri Ade sendiri, dan tangan kiri adalah orang tersebut. Jadi ketika saya menyentuh tangan kanan Ade dapat menjadi diri Ade sepenuhnya, dan ketika tangan kanan itu adalah orang tersebut. Dapat dipahami? Sambil tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Dalam hitungan ketiga saya akan memanggil Melda. 1, 2, 3. Melda, apa kabarmu hari ini? Baik, oke. Kamu ingat gak mungkin dulu atau beberapa bulan ke belakang, beberapa hari ke belakang,
kamu pernah membuat seseorang sakit hati? Ingat gak, Melda? Oke, ingat. Apa yang kamu katakan pada waktu itu, Melda? Ke Halifah. Ada nggak? Yang kamu katakan langsung mungkin ke Halifah? Ada nggak perkataan yang membuat dia sakit hati? Atau mungkin kamu menyebarkan nggak nama buruk Halifah ke orang-orang, padahal Halifah nggak seperti itu? Ada. Kira-kira perkataan apa sih yang kamu katakan ke orang-orang tentang Halifah? Jangan main sama dia. Oke, jangan main sama dia. Kenapa kamu membuat orang-orang di sekitar Halifah untuk menjauhi Halifah? Karena ya dia suka diajakin sama Musa. Oke. Apakah kamu merasa iri dengan Halifah? Iya, oke. Selain daripada itu, kira-kira apa lagi sih, Melda, yang kamu katakan? Dan mungkin kamu sebarkan sampai membuat Halifah merasa sakit hati dan tidak nyaman. Ada enggak? Enggak ada, oke. Berarti kamu menyebar-nyebarkan untuk menjauhi Halifah kepada teman-teman Halifah, sampai teman-teman Halifah menjauhi Halifah mungkin beberapa orang saja, dan Halifah merasa hal tersebut itu adalah hal yang tidak benar. Nah, berarti kamu sudah mengakuinya dong bahwa kamu membicarakan hal-hal buruk tentang Halifah. Oke. Selanjutnya, oke, boleh tenang. Kembali ke tempat yang tadi dulu. Oke, dan tenang. Oke, boleh kembali ke, bisa dilihat lagi meldanya? Ada. Oke. Sekarang ke Halifah. Halifah. Tadi bertemu dengan Melda. Katanya dia juga mengetahui kalau dia itu membicarakan hal-hal buruk tentangmu, kayak menyebar-nyebarkan hal-hal yang tidak benar, seperti untuk menjauhi Halifah, jangan bareng-bareng sama Halifah. Apakah benar? Oke. Apa yang ingin kamu katakan kepada Melda? Karena dia udah membicarakan kamu tentang hal tersebut. Jangan diulang lagi. Kamu merasa bagaimana sih kalau kita ke Melda? Iya. Marah bersama dia. Oke. Tadi kamu merasa ada rasa marah, yang kecewa juga. Kenapa sampai Melda melakukan hal tersebut? Dan kira-kira ada perubahan nggak yang ingin kamu sampaikan buat orang tersebut? Oke, boleh disampaikan supaya dia berubah harus bagaimana? Harus bagaimana kira-kira? Ada nggak? Mungkin untuk lebih baik atau bagaimana? Ada nggak? Boleh dikatakan? Kamu harus bagaimana gitu? Karena kan tadi Halifah mengatakannya ada mungkin rasa tidak nyaman dengan orang tersebut, dan ada rasa tidak menyangka juga karena orang tersebut sudah yang membicarakan hal yang tidak baik, terus juga mungkin itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan hal lainnya. Nah, kira-kira yang ingin kamu sampaikan untuk orang tersebut lebih baik atau tidak mengulanginya lagi, boleh disampaikan? Jangan diulang lagi. Nah, apakah ada lagi selain jangan diulang lagi?
Oke, mungkin kita akan coba untuk mengeluarkan emosinya dan melepaskan emosi yang kamu masih pendam. Oke, seperti apa yang dialami dan sekarang kita ingin rasanya itu tidak hilang dengan sesaat. Bagaimana jika sekarang kita diskusikan? Nah, di sini Tete akan memberikan kamu sebuah bantal. Pegang dulu bantalnya. Oke, simpan tangannya di atas bantal. Nah, benda ini akan mewakili kamu dan bantal ini juga bisa kamu untuk meluapkan emosi yang kamu alami dan kamu rasakan, terus kekesalan kamu terhadap orang-orang atau mungkin orang tersebut yang bermasalah dengan kamu. Oke, sekarang kamu tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Oke, silakan luapkan kekesalan kamu kepada orang tersebut. Boleh diapakan saja bantal ini. Oke, luapkan emosi kamu. Oke, boleh sambil berbicara apa yang ingin kamu katakan ke orang tersebut sambil marah-marah, meluapkan emosinya. Oke, silakan. Oke, keluarkan emosi kamu. Oke, boleh sambil berbicara. Oke. Bayangkan beberapa bulan atau beberapa hari sebelumnya dia membicarakan hal-hal buruk padamu. Oke, boleh sambil dipukul bantalnya juga nggak apa-apa. Keluarkan aja emosi-emosi yang kamu alami. Keluarkan sambil marah-marah. Keluarkan amarahnya, tidak apa-apa. Supaya kamu bisa merasa lebih baik, lebih tegar. Dan bayangkan orang tersebut adalah orang yang sangat tidak kamu inginkan untuk hadir, buat kamu merasa marah dan merasa kamu sangat tidak diadili oleh orang tersebut. Apalagi sudah menyebarkan kan hal-hal buruk tentang kamu, boleh dikeluarkan emosi-emosinya. Oke, silakan. Sudah merasa cukup? Oke, boleh diambil lagi. Oke, ada boleh tarik nafasnya dulu, tarik nafas dalam-dalam. Dan kita ingin memberitahu Ade bahwa tadi Ade sudah marah-marah pada orang tersebut dan merasa sudah meluapkan emosinya juga. Dan sekarang orang tersebut atau ini udah ada di hadapan Ade. Nah, bagaikan perasaan Ade mungkin bisa ditemukan lagi. Nah, dimana tangan Ade ini menjadi diri Ade yang tadi dan tangan kanan Ade ini menjadi orang tersebut yang mungkin bermasalah dengan Ade, yang bisa dikatakan dengan email. Oke, mulai dari tadi. Kamu mendengarkan perkataan tadi enggak yang disampaikan Khalifah untuk email? Mendengar. Apa yang dirasakan Khalifah tadi? Wah? Apa menurut? Benci. Oke, Khalifah benci. Mungkin karena kamu sudah menyebarkan hal-hal buruk tentangnya. Apakah kamu menerima hal tersebut? Menerima. Nah, kira-kira apakah kamu sudah menyadari bahwa perlakuan kamu ini salah? Oke. Dan sekarang kita kembali lagi. Oke, boleh. Dan kita ke Khalifah. Tadi beliau mengatakan kalau dia sudah
mengetahui apa yang kamu rasakan dan sudah alami, dan dia juga mengetahui bahwa kamu merasa sedih, marah, dan juga kecewa. Dan kamu juga ada yang ingin dikatakan nggak kepada orang tersebut? Harus kayak gimana lagi? Oke, ada ingin permintaan apa dari orang tersebut? Ada yang ingin disampaikan nggak? Gimana kata-katanya kira-kira? Tadi yang katanya mengatakan kamu harus mencoba untuk berubah dan jangan diulangi lagi. Terus kamu meminta maaf kepada kamu menerima hal tersebut. Dan sekarang kamu bersedia untuk minta maaf. Silakan diucapkan. Halimah minta maaf. Oke, ada lagi nggak? Hanya permintaan maaf mungkin ya. Oke, Halimah. Tadi Mel mengatakan dia minta maaf. Apakah permintaan maafnya kamu terima atau tidak? Terima. Oke. Karena Halimah sudah menerima permintaan maaf dari Mel, boleh sekarang tangan kiri dan kanannya berjabat tangan. Bayangkan itu adalah kamu dan orang tersebut sudah saling berkompromi. Dia meminta maaf karena sudah mengakui kesalahannya kepadamu. Kamu merasa sangat nyaman, dan sekarang orang tersebut meminta maaf dan saling memaafkan. Oke, kamu terima permintaan maafnya. Oke, dan sekarang simpan permintaan maaf ini di bagian tubuh kamu yang paling kamu merasa nyaman. Kira-kira di bagian mana? Oke, dan sekarang saya akan mengajak adik ke tempat indah dan nyaman tadi. Oke, tarik nafas saja dan hembuskan. Biarkan satu kata lembut dari adik. Oke, sekarang simpan tangan adik di bagian dada. Tarik nafas dalam hembuskan. Apapun yang terjadi ketika kamu bertemu orang tersebut, ada rasa tidak nyaman adik, akan lakukan hal ini di bagian dada adik dengan sambil tarik nafas dan lalu hembuskan. Setiap kali adik merasa menghembuskan nafasnya, biarkan satu kata lembut itu bergema di dalam diri adik. Lepaskan semuanya, lepaskan semuanya, dan biarkan diri adik beristirahat dalam kedamaian. Sekarang ketika pikiran bawah sadar adik terbuka sepenuhnya, banggalah pada diri kamu atas setiap hal dan hal kecil yang telah dicapai. Dan sekarang biarkan perasaan tenang itu ada dan secara permanen itu pada diri adik. Sekarang biarkan relax terlebih dahulu, tarik nafas, lalu hembuskan. Oke, dan selanjutnya saya akan memandu adik kembali ke tempat ini, di mana tempat yang mungkin sedang berisi saat ini dan di mana adik berada bersama nenek saat ini. Sekarang balik ke kondisi sebelumnya dengan kesadaran dan kesegaran, perasaan baru dengan saling memaafkan yang tadi dan rasa yang lebih nyaman. Oke, dalam hitungan 1 sampai 5, siapkan diri adik. 1, adik mulai bisa menunjukkan bahwa adik punya keinginan dan semangat yang lebih baik. 2, adik menyadari keberadaan adik di tempat ini, di ruangan ini bersama teteh, dan sekarang perlahan boleh bisa sambil digerakkan jari-jari tangannya. Oke, 4, perlahan-lahan bangun dan siap. Oke, yang kelima, mata adik mulai bisa digerakkan dan mulai bisa terbuka. Rasa apa tadi setelah dihipno? Udah mengeluarkan orang tersebut. Ada pekerjaan karena mungkin basicnya
bisa mengatakannya dan hal tersebut. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, nah nanti untuk cara-caranya kirimnya